Halo, apa kabar? Jumpa lagi di episode Snackdown Indonesia. Kali ini kita akan membahas snack dari snack lokal, pastinya masih yang sehari-hari, pastinya Snackdown Indonesia. Teman-teman penikmat Snackdown Indonesia pasti tahu snack ini apa aja, ya kan? Dan kita akan membandingkan, kita unboxing dua snack, yaitu Bang Bang dan Top. Oke, head to head langsung tanding. Wah, siapa yang menang? Kita lihat nantinya. Bang Bang dengan Top. Yuk kita analisa ala Snackdown satu persatu. Yang pertama adalah Bang Bang. Bang Bang ini warnanya itu langsung nyentrong ya. Warna kalau orang Jawa bilang tuh langsung nyentrong, warna merah. Jadi orang tuh langsung bisa langsung jelas terlihat bahwa ini adalah snack yang menarik ya dari sisi packaging. Selain pemilihan warna juga mengkilap ya, dan langsung ada tulisan 4 kelezatan sekali gigit. 4 kelezatan sekali gigit apa aja, yaitu wafer, karamel, crispy, coklat ya. Di depannya ada tulisan best before-nya November 2020. Oke, ini penting banget buat para Snackdown Indonesia. Kalau beli snack harus cek expired date-nya ya. Lalu di baliknya itu ada kandungan atau komposisinya ya. Komposisinya seperti diberitahu, ini ada coklat, karamel, wafer, crispy, dan krim. Oke, ada barcode-nya juga. Lalu produsennya ya, kita bisa lihat di sini. Produsennya dari perusahaan Mayora. Dan ada BPOM RI-nya, kode BPOM RI-nya. Jadi kita bisa cek ya dari HP kodenya apa. Nah, oke, sebentar. Nah, kok sulit ya ini? Oke, apakah keluar? Kok nggak bisa ya? Wah, tidak keluar guys, tidak keluar. Kalau yang sebelum-sebelumnya bisa keluar. Nah, ini kenapa mungkin tekstur permukaannya nggak rata. Yang pastinya ini adalah SNI, ada lambang standar nasional Indonesia ya. Ada juga berat bersihnya 20 gram. Ada BPOM RI-nya, diproduksi sama siapa. Identitas produsen juga penting ketika memakan sebuah snack untuk faktor keamanan. Komposisinya ada juga tertera ya, ada tepung, glukosa, gula, lemak nabati mengandung bla bla bla. Banyak sekali bisa dibaca. Seperti memang standar kebanyakan snack harus mencantumkan komposisi dan identitas produksinya. Oke. 4 kelezatan sekali gigit Bang Bang. Sekarang kita lihat ke musuhnya, yaitu Top. Nah, Top ini sama juga glossy. Jadi mengkilap dan warnanya keemasan, jadi kelihatan memang lebih mewah ya. Produksi dari Delphi. Sama juga dia adalah crunchy wafer, vanilla cream, rice crispy, creamy caramel, dan thick chocolate. Jadi dia memberikan kata-kata sifat di setiap ingredientsnya ya. Jadi crunchy wafer ya, wafer yang renyah. Ada juga ngomong tentang karamel yang creamy dan coklat yang thick ya, coklatnya solid ya. Milk, coklat, caramel, rice crispy, wafer, and cream. Ada juga tulisannya penegasannya, ada sertifikat halalnya ya. Ini ada halalnya, dan juga ada expired date-nya masih 20 Mei 2021. Ada barcode dan komposisinya. Ada juga keterangan diimpor dari Singapore Matrix Star Marketing. Oke. Ada alamatnya juga, ada juga cabang-cabang di negara-negara lain. Ada customer care-nya ya, kecil banget ditaruh di lipetannya. Nah, ini mungkin karena gold ini jadi kita bacanya agak sulit. Memang tidak terlalu kontras, jadi bacanya harus benar-benar ya dengan seksama ya. Walaupun memang biasanya kebanyakan orang yang makan snack itu tidak membaca detail, tapi ya tetap aja keterangan ini penting dan perlu kita cermati. Lalu ada juga lagi-lagi ada logo SNI dan komposisinya apa aja ya.
Oke, ini dia top wafer cream vanilla salut karamel crispy beras dan coklat. Nah ini kalau misalnya keterjemahan Indonesianya ya. Oke, beratnya 16 gram, jadi lebih ringan dari Beng Beng tadi yang beratnya adalah berapa tadi nih. Beng Beng beratnya 20 gram, ini 16 gram. Kok bisa ya, padahal bentuknya relatif sama tapi beratan yang ini. Oke, nanti kita lihat teksturnya ketika kita membukanya nanti. Baik, sekarang kita akan buka satu persatu. Dari Beng Beng dulu ya, ini mungkin saya pinggirkan dulu. Kita buka. Nah, sesuai dengan standarnya snack daun Indonesia, kita kalau bukanya memang bisa langsung disobek karena memang bahannya memudahkan, tapi ini kita mau pakai gunting aja supaya sama semua. Nah, kita buka. Wow, ya memang secara tampilan beda dengan gambarnya pastinya, tapi ya ini besarnya segini dan ada tekstur karamelnya. Nah, jadi kalau ini permukaannya, mungkin snack Indonesia mau lihat, ini permukaannya balok panjang. Dimensinya ya, kalau tadi dari packaging itu dimensinya itu kita lihat. Dimensinya tadi 4,5 cm sama tingginya 13 cm. Kalau misalnya yang makanannya sendiri itu dimensinya 2 cm, tingginya 9 cm. Wow, beda ya. Ya memang ada ruangnya untuk oksigennya. Sekarang kita makan ya, kita makan. Kita lihat teksturnya. Wow, nih lihat, masih ada lengket-lengketnya. Seperti wafer-wafer kebanyakan. Dan karamelnya juga terasa enak. Nih. Enak. Oke, saya ambil tisu dulu. Sekarang kita coba yang top. Yang top. Oke, kita gunting ya, guys. Apa yang berbeda dari Beng Beng? Jeng 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 jeng. Wow, permukaannya langsung kelihatan crispy rice-nya. Ya, dia memang tidak sepanjang Beng Beng. Kalau kita ukur dimensinya, panjangnya hanya 8 cm, yang Beng Beng tadi bisa lebih dari 8 cm, lebarnya tetap bahkan lebih lebar 2,5 cm ya. Ya, yang bikin lebar mungkin karena permukaan crispy rice-nya muncul-muncul seperti ini. Kalau yang Beng Beng tadi itu memang dia lebih tipis ya. Jadi punya tops ini memang secara tampilan bisa kelihatan lebih banyak gitu loh. Seperti ampiang ya, jadi ingat-ingat ampiang. Oke, sekarang kita buka. Wow, ini dia. Wafernya mirip dengan Beng Beng, tapi ya itu yang membedakan adalah ada crispy rice-nya. Coba kita makan ya. Nah, ini teksturnya. Teksturnya menarik banget untuk dimakan. Kalau dari sisi rasanya manis, tapi memang tidak terlalu terasa karamelnya. Hanya ya rasa manis coklat dan ada sensasi kriuk crunchy dari crispy rice-nya ini ya. Oke, ini yang top. Jadi bagaimana nih dibandingkan dengan Beng Beng?
top atau beng beng. Nah, kamu tim yang mana nih Snackdown Indonesia teman-teman? Pilih yang top atau yang beng beng? Kalau dari Snackdown Indonesia, dari sisi tampilan memang lebih mewah yang top ya, lebih elegan lah. Tapi kalau untuk makanan sehari-hari, untuk target market yang lebih luas, beng beng kayaknya lebih catchy. Jadi warna merah ini sangat membantu untuk orang tuh langsung to the point memperhatikan produk ini. Lalu dari sisi tampilan dalamnya lebih menarik memang yang top ya. Yang top ini ada crispy rice-nya, dan ya kalau dibandingkan head to head seperti ini memang lebih menarik yang top kalau isinya. Tapi kalau dari sisi rasa, dari tim Snackdown Indonesia merasa enaknya masih enak beng beng ya, karena beng beng ini coklatnya kerasa banget, karamelnya memang tidak terlalu crispy, tidak se-crispy top, tapi kalau dari rasa yang tidak bikin enak itu beng beng, karena ada experience mengunyahnya tuh lebih enak, karena kita selain merasakan coklat juga bisa merasakan karamelnya itu. Sementara kalau dari top ini hanya rasa coklat aja ya, kalau crispy wafernya sama aja. Jadi kalau kita harus pilih, oke, mana yang, oh ya tadi belum ini ya, belum sempat saya sebut, yang di beng beng ini ada juga sertifikat halalnya. Jadi dua-duanya ini produk halal. Nah, secara komposisi dan packaging dan harga dan lain sebagainya nyaris sama ya. Ini adalah sebuah lawan yang seimbang. Tapi kalau kita harus memilih salah satu, yang mana jeng pemenangnya episode kali ini adalah beng beng, karena faktor rasanya yang lebih lengkap dan tampilan luarnya yang lebih catchy dengan warna emas seperti itu. Dua-duanya oke, enak, tapi kalau harus milih salah satu karena ada karamelnya yang lebih kerasa, beng beng lah juaranya. Gitu sahabat teman-teman dari Snackdown Indonesia. Kita jumpa lagi di episode lain untuk mereview, unboxing ya, mempertandingkan snack-snack yang teman-teman konsumsi setiap harinya, mana yang lebih enak. Tulis di kolom komentar di bawah ya. Kolom komentar di bawah tulis kamu termasuk tim yang mana, beng beng atau top gitu. Lalu saksikan juga video-video yang lain. Episode sebelumnya kita sempat bahas membandingkan Chicky Balls keju dengan Nabati Sip keju juga, mana yang lebih bagus. Tulis komennya, ramein, jangan lupa subscribe channelnya, dan sampai jumpa di review berikutnya. Thank you.